Jadi Indonesia lebih bagus daripada ekonominya Arab Saudi. Kita berbicara untuk negara, bukan orang pribadi. Bukan orang pribadi. Assalamualaikum, apa kabar ya guys? Welcome to Asama dan Nanda channel. Oke guys, saya mau menjelaskan untuk ada pertanyaan, ada orang yang di komen, ini komennya. Terima kasih untuk komen dan aktif di channel kita. Kenapa dibeli Indonesia? Tidak pilih negara lain. Abang sudah tahu OMR di Indonesia? Iya. Yes, saya dijelaskan di video ini ya guys. Oke, saya udah tahu OMR di Indonesia paling kecil mungkin di Asia Tenggara semua, kecil banget itu kalau OMR Indonesia. Kenapa saya di sini? Kenapa datangnya di sini bukan ke negara lain ya? Kenapa nggak ke Singapura, ke Malaysia, ke negara lain ya? Oke, ini nomor satu, nomor dua untuk OMR. Oke guys, saya datang ke Indonesia ya guys, karena saya mencintai Indonesia, itu nomor satu. Kalau mencinta tempat atau negara ya guys, itu gampang banget untuk sukses ya guys. Kenapa? Karena betah. Orangnya kalau betah di rumah bisa sukses di luar. Orangnya tidak betah di rumah tidak sukses di luar. Kalau kita setiap hari ketemu sama orang yang racist, yang tidak suka sama orang luar, yang orangnya tidak ramah kayak gini, walaupun usahanya ada usaha, ada bisnis, ada apa-apa, nggak bakal betah. Kalau nggak bakal betah, nggak bakal maju secepat itu. Oke, guys, saya mau kasih sedikit-sedikit informasinya untuk tahu mungkin sedikit-sedikit undang-undang untuk Indonesia, karena kebanyakan orang Indonesia tidak tahu undang-undang untuk orang luar negeri karena mereka orang Indonesia. Jadinya nggak berpikir, nggak mencari untuk kalau orang luar negeri di sini undang-undangnya ada apa aja gitu. Saya menjelaskan sedikit ya guys. Kalau orang luar di Indonesia itu nggak boleh kerja apapun, tidak boleh kerja sama sekali. Juga kalau tahu ya guys, kalau visa di Indonesia nggak ada visa kerja. Kecuali kalau orangnya yang orang Indonesia butuh banget kayak insinyur spesialis gini-gini ya, maksudnya orangnya yang udah jago-jago banget ya, Indonesia, negara Indonesia yang butuh orang kayak gini, jadinya mengkasih itu visa kerja. Tapi in generalnya itu nggak ada visa kerja. Visanya ada investor atau ada orang yang sudah menikah sama orang Indonesia. Jadi ada pilihan. Kalau sudah menikah sama orang Indonesia, apakah bisa kerja juga? Nggak bisa juga. Gitu ya, biar jelaskan. Kalau sudah menikah sama orang Indonesia, kamu mendapat izin tinggal untuk tinggal di Indonesia, tapi kamu tidak boleh bekerja di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia mencari kerja, apalagi kita nambah orang dari luar negeri saingannya, itu nggak boleh. Jadinya saya juga pas pertama kali datang ke Indonesia, saya udah tahu saya tidak boleh kerja di Indonesia. Jadinya bisa apa aja di Indonesia? Bisa investasi atau ya bisa usaha kayak maksudnya freelance, kayak saya jual beli Amazon, jual beli online, Shopee kayak gini, itu ya itu boleh gitu ya, online service gitu, membantu orang untuk apa aja, mengajarin orang apa aja online kayak gitu boleh. Tapi saya kerja di mall, kerja di toko, kerja di itu seperti orang lokal itu nggak boleh. Buka usaha kecil seperti dadakan, seperti warung kecil, seperti ini juga nggak boleh. Kalau mau membuka usaha itu harusnya ada izin usaha, tempat usaha lumayan gede, bukan hanya warung, ya, baru bisa lanjutkan di usaha seperti itu. Jadinya pilihan di sini, pikiran orang yang datang ke Indonesia, bisnis dan bisnis dan bisnis, nggak ada pilih lagi. Kalau dia udah ada modal besar, langsung datang membuat PT dan membuka usahanya besar. Kalau orang walaupun maksudnya tidak ada modal besar, maksudnya tapi ketemu sama orang Indonesia, menikah, dia mulai dari kecil-kecil, harus berpikirnya jalur bisnis juga, nggak jalur kerja, karena nggak bisa kerja. Itu ya. Jadinya untuk OMR-nya sebetulnya saya nggak tahu. Pas datang ke Indonesia saya nggak tanya itu OMR-nya. Saya udah tahu banyak orang Indonesia mencari kerja di luar negeri. Tapi saya kenapa datang ke Indonesia? Karena Indonesia it's big market.
market besar dan luas. Pendudukan Indonesia itu 300 juta orang. Kamu yang melihat video ini ya, kamu satu dari 300 juta orang yang minum setiap hari, makan setiap hari, pakai teknologi setiap hari, dan pakai baju setiap hari. Jadi ini 300 juta orang minum, makan, pakai baju, dan pakai teknologi, dan butuh service, butuh enjoy, butuh fun setiap hari. Ini ya, berarti saya pikirannya kayak gitu ya guys. Banyak pendudukan artinya banyak uang. Gitu ya. Bukan saya banyak pendudukan, saya saingan untuk bekerja sama. Bukan kayak gitu. Banyak pendudukan, butuh servis, butuh makan, butuh minum, butuh service turis, perusahaan apa aja. Saya itu, it's big market, bagus. Bukan negara sepi, bukan negara, itu negara kaya, tapi pendudukannya cuma 200.000, 100.000. Mereka suka travelnya ke luar negeri. Itu nggak sukses guys. Tapi pendudukan Indonesia, ya guys, pernah ke tempat wisata sepi? Gak mungkin. Pernah ke mall sepi? Jarang banget ya, kecuali kalau over mall ya. Kayak sekarang di kota besar ada over mall ya. Tapi mall-mall utama pernah sepi? Enggak. Orangnya kemana-mana. Nggak ada jalan sepi ya guys. Indonesia itu negara besar, pendudukannya besar, artinya marketnya besar, dan uangnya luar biasa besar. Itu nomor 2. Guys, kalau melihat ekonomi Indonesia berapa, jangan melihat ekonomi orang. Saya berbicara untuk ekonomi negara. Kalau ekonomi negara ya guys, sekarang Indonesia nomor 16 di dunia. Kalau saya berpikir sedikit ya, wah, Arab Saudi itu luar biasa. United Emirates, Dubai, wah luar biasa. Ekonominya lebih bagus daripada kita. Oke, mungkin orang yang pendudukannya, kehidupannya lebih bagus ya daripada orang sini. Mungkin orangnya OMR-nya lebih tinggi, beda jauh dari orang sini ya. Tapi kalau berbicara untuk negara ya guys, ya harus tahu. Indonesia nomor 16. Arab Saudi, negara sekaya itu, kelihatannya oke, bagus, bensin, semuanya ada. Haji umrah itu big business ya guys. Haji umrah itu uang terlalu gede ya. Itu ekonomi gila sendiri ya kalau haji umrah. Nomor 19. Jadi Indonesia lebih bagus daripada ekonominya Arab Saudi. Kita berbicara untuk negara, bukan orang pribadi. Bukan orang pribadi. Apakah orang Arab Saudi kalau orang pribadi ya lebih kaya daripada Indonesia? Tidak benar. Kenapa? Karena enggak jelas. Nah, ini orangnya siapa? Sama ini orangnya siapa? Ini orangnya anak raja atau orang biasa? Ada orang juga yang biasa yang mengerja 7 juta per bulan. Ada banyak orang Arab asli. Gitu ya, Arab asli. Nah, ada orang Indonesia yang maksudnya gajinya terlalu tinggi atau dia menghasilkan usahanya terlalu miliaran sampai bisa orangnya juga triliunan kalau di Indonesia ya. Nah, berarti ini orang siapa, ini orang siapa, jadinya itu bisa fair. Tapi melihatnya, wah itu orangnya lebih kaya daripada orang sini. Enggak bisa, enggak jelas. Ada orang di Indonesia juga lebih tinggi daripada orang sana. Gitu ya guys. Nah, jadi kita, kenapa saya memilih ini ke Indonesia? Jawabannya, karena menurut saya itu 300 juta orang, market terlalu luas kalau untuk ekonomi. Juga apalagi kalau saya betah, cocok sama orang sini, sama alhamdulillah sudah dapat jodoh sama orang sini. Saya betah sama orang sini lebih ramah. Jadinya saya betah. Guys, believe me dalam dunia bisnis itu. Kalau kamu bisnis sama orang yang tidak betah, itu bisnisnya nggak bakal maju. Kenapa? Karena nggak betah, selalu perasaan nggak enak. Kalau mau memulai cabang atau memulai usahanya maju, nggak mau kayak gitu ya. Tapi beda kalau kamu cocok sama mereka, cocok sama orang, cocok sama budaya, cocok sama market. Ketemu sama orangnya ramah-ramah, baik-baik. Orang yang kerja sama aku baik-baik. Kita yang kerja sama baik-baik. Kalau ada bartender, saya belum ada bartender ya, tapi kalau ada bartender orangnya ramah dan berbaik-baik gitu ya. Itu bikin bikin orangnya betah, bisa pikir positif, bisa pikir ke depannya, bisa pikir maju. Gimana usaha ini jadinya 2, 2-nya jadinya 3, 3-nya jadinya 4. Itu ya guys. Itu pemikiran saya. Kalau orang memikir untuk datang ke Indonesia untuk bekerja, pasti itu orangnya salah sekali. Itu
terlalu salah ya? Nah, nggak tahu karena Indonesia undang-undang nggak boleh kerja, apalagi OMR di sini selalu ya terlalu kecil kalau berbicara sama negara lain. Tapi ya itu ya guys. Kalau mentanya juga OMR-nya di Cina-Cina ya guys, itu ekonomi nomor 2 di dunia, terlalu kecil juga ya guys. Kenapa? Karena OMR kecil itu bikin investor lebih semangat untuk mendatang untuk negara, untuk menjadi banyak pabrik dan banyak itu bikin PT-PT besar semangat untuk datang ke negara yang OMR-nya kecil dan orangnya bentar untuk membuat investasi seperti pabrik dan lain-lain. Nanti kalau negaranya maju, nanti bisa bikin undang-undang itu menaikin OMR. Mereka nggak mungkin itu mempindah pabriknya ya, gitu. Tapi itu strategisnya negara, saya tidak terlalu paham untuk itu. Tapi negara seperti Cina yang nomor 1, nomor 2 ekonomi di dunia sekarang maju, mungkin ke depan 10 tahun ke depan mungkin bakal nomor 1 di dunia. Tanyain OMR-nya kecil-kecil. Juga yang ada di media itu tidak benar. Saya banyak teman di sana, saya tahu OMR-nya hampir sama Indonesia, tapi hidupan di sana lebih mahal daripada Indonesia. Itu perbedaannya. Terima kasih ya banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.